bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Pak Sakroni ada waktu nggak Pak Sakroni untuk mendengarkan apa yang ingin saya ceritakan? Oh iya ya, bisa Bu. Mungkin saya bisa membantu atau sedikit meringankan beban Ibu. Silahkan Bu kalau mau bercerita Iya, atau sharing. iya. Saya sedikit ada kendala dalam kegiatan pembelajaran saya ya Pak ya di kelas 10. Akhir-akhir ini ada siswa saya 2 orang ketika pembelajaran saya itu dia selalu tidur gitu Pak. Yang satu saya ngajarnya jam pertama ya Pak ya, 3 jam, jam pertama setiap hari Kamis itu setiap pelajaran saya dia selalu tidur. Kemudian yang kedua ini siswanya ini eh, sulit menangkap pembelajaran yang saya berikan gitu Pak. Dia setiap mungkin dia memiliki kekurangan daya tangkapnya sedikit kurang gitu Pak. Jadi eh, setiap saya memberikan latihan, tugas itu dia selalu tidak bisa mengerjakan gitu Pak. Nah itu menjadi dilema sendiri juga bagi saya bagaimana kedua anak ini bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik gitu. Iya. Jadi ada beberapa murid Ibu yang kurang dalam pembelajaran Bu ya. Iya. Ya. Terus yang yang Ibu harapkan itu apa kira-kira dari Yang saya harapkan kedua anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik dan nanti hasilnya itu bisa mendapatkan hasil yang baik, itu hasil pembelajarannya, Pak. Jadi kan selama ini karena si anak itu tidur, sekali ditegur ya masih, 2 kali ditegur ya masih, jadi efeknya ke pembelajarannya itu menjadi hasil pembelajaran itu jadi nggak maksimal gitu, Pak. Yang kedua ya siswa yang kedua juga seperti itu. Iya ya. Jadi saya pinginnya nanti mereka berdua itu bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik sehingga mereka bisa mendapatkan nilai yang baik juga di pembelajaran saya. Lalu kira-kira sudah Ibu amati apa belum? Apa masalah dari anak itu? Apa atau dari pemicunya? Pemicunya itu apa kira-kira? Iya, Yang saya sudah pernah memanggil mereka berdua, Pak, secara eh, apa tersendiri gitu, Pak, nggak langsung dua-duanya, satu-satu saya panggil. Jadi di sini saya juga menerapkan segitiga restitusi ya, Pak. Jadi saya tanya dengan baik-baik alasan-alasan mereka kenapa mereka seperti itu. Kalau yang kasus pertama itu si anak itu tidur terus itu karena sebelum ke sekolah si anak tersebut beres karet dulu Pak. Jadi kerja dulu, beres karet dulu. Jadi dia bangun tidur itu sekitar jam 3. Jadi dia beres karet dulu. Nah, setelah beres karet dia baru berangkat ke sekolah. Sehingga dia ketika sampai di sekolah dia ngantuk gitu, Pak. Jadi tidur. Kemudian yang kedua ini memang kalau saya komunikasi sama orang tuanya, nomor 2 ini memang dia memiliki istilahnya kemampuan untuk daya tangkapnya itu memang kurang, Pak. Memang kalau seandainya memang orang tuanya mampu, nggak seharusnya disekolahkan di sekolah biasa, seharusnya disekolahkan di sekolah yang SLB seperti itu, Pak. Jadi memang dia memiliki daya tangkap yang memang kurang, seperti itu. Jadi setelah saya telusuri, maksudnya yang segitiga restitusi, udah saya panggil satu persatu, saya telusuri apa yang menjadi masalah dari mereka, seperti itu. itu dari upaya jadi ya udah Ibu sudah melakukan upaya sedikit lumayan lah Bu ya. Tapi ada lagi upaya yang Ibu upayakan untuk mengatasi masalah itu Bu. Ada Yang lagi enggak yang Ibu usahakan itu untuk selain itu gitu? lagi yang selain sudah memanggil mereka, saya juga kan kolaborasi sama orang tua mereka ya Pak ya, yang untuk yang anak yang bekerja yang pertama itu yang dari karet saya kolaborasi juga sama orang tuanya. Kenapa si anak tersebut yang tidak seharusnya bekerja gitu, kenapa harus bekerja gitu. Kemudian yang kedua juga komunikasi dengan orang tuanya. Saya juga berkomunikasi dengan wakil ketuaan, berkomunikasi juga dengan
guru BK-nya juga biar sama-sama kita mengatasi permasalahan ini seperti itu. Kemudian saya ngasih masukan juga kepada orang tuanya agar baiknya si anak tersebut tidak seperti yang bekerja ya Pak ya. Tidak seharusnya anaknya disuruh bekerja gitu karena kewajibannya adalah belajar seperti itu. Saya juga sudah berupaya seperti itu. Iya ya, sudah lumayan banyak berarti upaya Ibu ya. Jadi untuk kira-kira menurut Ibu dari upaya itu mungkin kalau dinilai 1 dari 10 itu sudah di angka berapa Bu? Kalau 1 sampai 10 itu 10 maksimal gitu. Itu upayanya udah di angka berapa kira-kira Bu? Kalau untuk maksimal belum Pak, karena saya belum melihat perubahan yang signifikan sih. Kalau 1 sampai ke 10 itu saya baru sampai di tahap 7. Baru sampai di tahap 7. Saya belum maksimal karena saya belum merasa puas si anak tersebut masih masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Jadi walaupun Ibu sudah berusaha tapi hasilnya itu belum belum kelihatan memuaskan menurut Ibu itu Iya, ya. iya. Atau rencana kira-kira ada aksi lain atau rencana lain nggak Bu selain itu? Ada Pak, saya sudah ada rencana ke depannya untuk yang bekerja sebelum sebelum sekolah itu karena orang tuanya karena beralasan karena memang kondisi ekonomi mereka tidak baik gitu Pak. Jadi si anak tersebut untuk membantu perekonomian keluarga gitu. Karena kalau seandainya itu kebun karetnya hanya dideres orang tua bapaknya saja itu tidak akan selesai katanya. Jadi harus dibantu sama anaknya. Jadi saya berupaya rencananya si anak tersebut mau saya masukkan ke dalam program Posda jadi mendapat bantuan dari bos daerah gitu Pak. Jadi ada kan kalau Bosda itu ada berapa persen untuk siswa kurang mampu. Jadi di situ saya mau masukkan nama anak tersebut untuk program Bosda. Itu rencana saya. Kemudian yang untuk yang anak yang kedua itu memang anak tersebut memang memiliki kemampuan yang memang kurang Pak. Tapi saya berupaya agar anak tersebut setidaknya ada perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Karena anak tersebut memang untuk baca aja dia masih mengeja gitu. Jadi saya ingin memberikan treatment khusus untuk anak tersebut. Saya akan meluangkan waktu saya untuk memberikan setidaknya si anak tersebut bisa membaca gitu Pak. Walaupun dia tidak memahami materi saya secara utuh, setidaknya anak tersebut bisa membaca gitu. Jadi saya ingin memberikan treatment khusus untuk anak tersebut gitu. Iya ya, itu bagus. Terus rencana untuk tindak lanjutnya itu, rencana aksinya itu kapan kira-kira? Rencana aksinya itu secepatnya Pak. Saya sudah mengkomunikasikan juga dengan rekan-rekan. Ini karena kan harus ada prosedurnya juga kan Pak, kalau untuk yang Bosda ini memang harus ada survei dulu, kemudian harus ada wawancara dulu, kemudian harus ada pengajuan dulu ke dinas juga. Jadi ini sudah mulai berjalan kemarin bersama dengan Waka Kesiswaan dan BK kami survei langsung ke rumahnya, kami foto langsung rumahnya, wawancara langsung orang tuanya, dan itu sudah pengajuan untuk anggaran tahun 2024. Kalau untuk anak yang kurang mampu tadi. Nah, untuk yang memiliki kekurangan dalam daya tangkapnya itu saya sudah berkomunikasi juga dengan guru bahasa Indonesia, Pak, agar bisa membantu saya untuk membimbing anak tersebut. Itu rencananya setelah tahun ajaran ini kan hari Senin besok sudah ujian ya, Pak ya. Jadi belum ada waktu untuk memberikan treatment. Jadi setidaknya pas liburan ini kami membuat jadwal untuk memberikan les khusus untuk anak tersebut, Pak. Ya, ya saya mendengar dari cerita Ibu ini udah sangat bagus ya Bu ya. Jadi banyak yang dilakukan atau aksi-aksi yang dilakukan. Nah, kira-kira nanti seandainya itu rencana itu tidak tercapai, Bu, apa Bu yang
yang menjadi Ibu itu rencana selanjutnya gitu? Kalau seandainya rencana itu tidak tercapai, misalnya seandainya si Bosda itu tidak di-ACC dari Dinas ya, Pak. Seperti Kalau itu. seandainya si yang kami ajukan di dinas untuk pengajuan bantuan siswa tersebut tidak di-ACC, maka rencana yang kedua saya ketika rapat komite, saya akan menyampaikan di rapat komite juga agar orang tua siswa juga mengetahui kondisi anak tersebut gitu, agar mereka juga memberikan solusi terbaik apa untuk anak tersebut, seperti itu, Pak. Kalau seandainya memang dari bos atau bos sudah tidak bisa meng-cover, saya berupaya untuk meng-cover-nya dari dana komite gitu. Jadi dikomunikasikan juga ke di rapat komite bersama wali murid seperti itu. Nah, untuk yang kemampuannya kurang tadi itu, kalau seandainya memang upaya kami untuk memberikan dia pembelajaran, karena saya memang bukan guru bahasa Indonesia ya Pak ya, kalau seandainya Ya. saya memang belum mampu untuk memberikan dia treatment khusus, itu akan saya komunikasikan lagi ke yang lebih atas Pak, ke kepala sekolah. Kira-kira anak ini mau diapakan gitu untuk kedepannya. Sehingga dia ini ketika lulus SMA ada sesuatu yang bisa dia bawa gitu Pak, bisa dia dapatkan, tidak hanya hanya sekedar datang duduk diam kemudian dapat ijazah gitu. Karena kita berupaya si anak tersebut setidaknya memiliki keterampilan atau kemampuan yang bisa dia bawa ketika lulus nanti. Saya kalau seandainya memang sudah sampai di titik titik akhir gitu, dia masih belum bisa membaca, saya berupaya untuk menggali kompetensi lain yang ada pada diri dia. Misalnya kalau seandainya dia punya kemampuan misalnya menjahit, jadi diperdalam lagi kemampuan dia itu, atau dia memiliki kemampuan untuk merajut, diperdalam lagi kemampuannya di situ. Ketika dia nanti lulus, dia punya punya kemampuan untuk ketika lulus nanti dia punya kemampuan untuk bekerja gitu loh Pak, membuka usaha dia sendiri seperti itu. Ya, ya. Sudah bagus berarti. Ya, dari usaha Ibu tadi sangat luar biasa. Banyak, intinya Ibu banyak melakukan kolaborasi Iya, ya dengan rekan sejawat tentang mengatasi itu, terus kolaborasi dengan pimpinan tentang pengajuan tadi. Nah, itu sangat luar biasa menurut saya, Bu. Kira-kira seandainya nanti ada anak lagi yang seperti itu aksi Ibu gimana? Apa ketika itu? ketika saya menghadapi anak yang tipe seperti itu ya Pak ya. Kalau seandainya rencana saya ini berhasil ya akan saya lakukan juga rencana seperti yang saya lakukan ini kepada anak tersebut Pak. Apa yang saya dulu sudah saya lakukan akan saya lakukan juga kepada anak yang memiliki masalah yang sama. Atau nanti ketika Ibu membimbing anak itu atau berusaha mengatasi masalah itu ada eh, siswa lain yang apa ya serupa gitu Bu. Atau yang tadinya nggak muncul terus tiba-tiba muncul masalah seperti itu gitu. Tadinya semangat nggak jadi semangat gitu. Atau tertular gitu Bu. Itu apa Bu rencananya? Maksudnya ketika anak ikut-ikutan menjadi motivasi belajarnya ikut rendah gitu ya. Iya. Pertama yang pasti saya lakukan adalah menggali dulu Pak, apa yang menjadi masalah sehingga dia tidak sehingga motivasi belajarnya rendah. Sama kita telusuri, saya telusuri terlebih dahulu kenapa si anak tersebut motivasi belajarnya rendah, baru tindak lanjutnya apa seperti itu Pak. Tapi yang tadi tetap komitmen diusahakan Bu ya. Jadi nggak dipending dulu nggak kan Bu ya? Tidak, saya tetap berkomitmen untuk menerapkan apa yang menjadi rencana saya. Itu menjadi prioritas saya untuk anak dua tersebut, Pak. Baik Bu. Sangat luar biasa Ibu. Jadi dari masalah Ibu terus solusi-solusi yang diambil itu sangat luar biasa menurut saya.
Mungkin ada yang lain Bu yang ingin dibicarakan lagi. Sejauh ini tidak, Pak. Cuman itu saja yang bisa saya ceritakan ke Bapak tentang masalah saya yang saya hadapi sekarang. Ya, ya semoga Ibu lebih kuat lagi menghadapi masalah itu dan solusinya muncul dengan aksi-aksi Ibu tadi gitu. Ya, Iya, dan mudah-mudahan mudah-mudahan apa yang saya rencanakan bisa berjalan dengan baik ya Pak ya, sehingga kedua anak saya tersebut bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik, bisa menjadi anak yang lebih baik lagi gitu, tidak lagi dan mereka bisa juga mengatasi permasalahannya juga dengan baik, seperti itu Pak. udah itu ada yang lain Bu atau cukup? Sudah cukup Pak, ini terima kasih banyak ya Pak, saya merasa lebih lega, lebih terbuka pemikiran saya sejak saya melakukan pembicaraan kepada Bapak. Terima kasih juga Bapak sudah memberikan waktu pada saya untuk menceritakan apa yang menjadi permasalahan saya, sehingga saya Ya, bisa menemukan solusi bagi permasalahan saya sendiri, Pak. ya, ya. Sama-sama Bu. Namanya kita rekan kan harus berbagi Bu. Nah, kadang kita masalah itu kalau kita pendam sendiri kan berat gitu Bu. Kalau minimal dengan berbagi itu sedikit ringan gitu kan. Tanpa sadari ada solusi gitu kan. Iya, Pak. Ya udah cukup Bu ya kayaknya Iya, Bu Pak. ya. Iya, terima kasih ya, Pak ya. Ya sama-sama Bu. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.